Sore itu, Aidi ingin pergi ke kamarnya. Ia menyediakan teh hangat untuk Roy dengan tidak memakai hijab. Memang akhir-akhir ini sesekali ia tidak memakai hijab di depan Roy. Tidak tahu kapan ini dimulai, tapi ia makin dekat akrab dengan Roy. Karena suasana rumah sudah berubah 180 derajat. Suaminya menghormati Roy. Ia menjadi man of the house, mengambil alih segalanya. Itulah yang membuat Aini kadang suka membayangkan ini. Betapa pemuda itu mengambil alih segalanya. Bahkan wewenang suaminya. Saat melihat suaminya menghormati Roy, dialah yang merubah keadaan ekonomi menjadi lebih baik akhir-akhir ini. Bisa keluar dari keterpurukan yang berkepanjangan. Semua pekerjaan rumah juga yang dilakukan suaminya, sekarang dilakukan oleh Roy. Ia seperti mengambil alih wewenang suaminya, dengan kata lain, ia penguasa sang suami. Memang ia berpikir kenapa Pak Ustadz ya bisa melakukan pekerjaannya sebagai suami dengan baik. Malah pekerjaan itu sekarang diambil alih oleh Roy. Meningkatkan martabat hidupnya, memperbaiki ekonomi sehari-harinya, mengerjakan semua pekerjaan rumah yang tak bisa dilakukan suami, menjadi penguasa rumahnya. Roy menjadi lelaki yang sesungguhnya untuk Aini. Bahkan kadang ketika sedang di kamar berdua dengan sang suami, sambil ia menunjukkannya, ia malam mengingat bagaimana penampilan lelaki itu mengambil alih kuasa rumah. Ia ingin melayani master itu, membuat senang lelaki itu, melayani lelaki kekar itu. Meski bukan sesuatu, ia ingin membuat menyenangkan lelaki itu. Sementara Roy sering membayangkan akhir-akhir ini melihat perubahan Ustazah. Mereka semakin dekat. Sering juga ingat ketika tadi pagi Roy hendak ke kebun untuk mengambil. Ia hendak berangkat dengan Aini. Roy memang sudah berhasil mensukseskan bisnisnya. Ia suka iseng bertanya, "Mana atuh bonusnya Aini?" Ia tersenyum. Ia melihat Pak Ustadz sedang bersiap untuk mengajar ngaji anak muridnya. "Minta aja ke Ustazah bonusnya," ucap Pak Ustadz yang mendengarnya. "Maunya apa?" ujar Aini ke Roy. "Abi berangkat dulu ya, kamu nengok kebun nanti," tanya Pak Ustadz bersiap pamit pergi. Memang sudah kebiasaan Roy setiap pagi pasti mengontrol kebun itu. Sebelum kita lanjut, bantu subscribe teman-teman ya channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu. "Iya Pak Ustadz, jadi nanti Pak Ustadz jangan terlalu siang pulangnya, ada order pesanan ingin kacang pesekan. Pak Ustadz harus udah memesek siang ini supaya harganya lebih mahal." Perintah Roy ke Ustadznya. Memang akhir-akhir ini Roy berani memerintah suaminya di depannya. Kadang Aini suka refleks melihatnya bila melihat seperti itu, melihat keberanian Roy ke sang suami. "Ya, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Kamu nggak ikut kegiatan pesantren?" tanya ustazahnya. "Ustazah sendiri nggak ngajar hari ini." Roy balik bertanya, "Aku libur sekarang. Aku paling nanti sore ke pesantren. Ketemu Ustadz Boim." "Oh." Mereka sama-sama diam sejenak saat melihat Pak Ustadz sudah jauh berangkat ngajar. Katanya mau ngasih Roy bonus. Lagi-lagi Aini tersenyum dengan permintaannya. "Ya udah, bonusnya mau apa? Request aja deh." "Request apa? Jangan susah-susah." "Nggak susah kok, tapi banyak requestnya." Ia menutup mulutnya, menahan tawa. "Ya udah apa, kumpulin aja dulu kalau emang banyak requestnya," ucapnya. Kali ini Aini memang terlihat ingin memberinya bonus buat usahanya selama ini. Sekarang Roy pengen Ustazah nemenin aku ke kebun. "Hah? Nemenin kamu? Yang di belakang?" "Iya." Aini diam sejenak sambil memperhatikan. "Oke, nggak susah kok aku temenin, nggak, tapi nggak nyemplungin aku ke kali kan?" Enggak lah, kirain suruh aku nyemplungin." "Ya udah, aku mau mandi dulu." "Aini nggak usah mandi, kenapa? Roy seneng kok kalau kamu belum mandi." "Sableng, itu request loh Ustazah, katanya mau ngasih aku bonus." Ustazah Aini cekikian. Ia melihat ke pemuda itu lama sambil terdiam. Ia bisa membaca pikiran laki itu. "Mudah-mudahan aku nggak dalam masalah," pikirnya. Ia ingin dirinya menemani ke kebun. Ya, yang belum mandi ini pasti tercium lelaki itu. Requestnya seperti lelaki itu. Insting Aini. Ia ingin memenuhi permintaan lelaki itu. Ia ingin memberinya senang. Ia ingin lelaki itu mengetahui apa yang diinginkannya. "Ya udah, lagian aku malas mandi," ujar Ustazah Aini tak melihat matanya. "Lagi pula kamu layak dapat bonus." Aini membalikkan badannya untuk bersiap-siap. Roy memanggilnya. Aini menengok ke belakang. "Ganti yang lebih kecil ya," Roy meminta. Request selanjutnya. Aini tak menjawab. Ia hanya melihatnya dan kembali ke kamar. Melihat ia diam dan tak marah, ada yang mulai memberontak.
Sekitar 3 menit kemudian, Aini sudah keluar dari kamarnya. Di luar dugaan, sudah menggantinya sesuai keinginan yang Roy inginkan. Roy senang. Aini sendiri ingin membuat pria yang sudah berkuasa di rumahnya ini senang. Pria itu menyuruh-nyuruh suaminya tadi. Ia ingin memberi bonus untuk lelaki ini. Lelaki yang sudah mengambil kuasa suaminya. Mendominasinya dengan menyuruh ini itu. Aini juga sering membayangkan momen ini terjadi ketika ia berada di kamar. Roy bersiul. Berangkat, ajak Aini. Roy berdiri menghampirinya. Matanya sesekali melihatnya. Apa aja buat tuan rumah, ujar Ustazah berbisik sambil sedikit tertawa. Selama di perjalanan, Roy juga sering memperhatikannya. Ia melayani permintaan Roy dalam hal-hal kecil, seperti melihat rambutnya sedikit. Roy request untuk memegang telapak tangan sang wanita. Aini merasa Roy berhak mendapat ini semua. Ia ingin membuat man of the house, penguasa rumahnya itu senang. Ia ingin membuat lelaki itu bahagia. Karena meski bukan mahramnya, Ustazah juga malah merasa bahagia melakukan ini semua. Setelah perjalanan pulang dari kebun itu, Aini bilang ia tak pernah memberitahunya pada lelaki yang bukan ini. Namun karena Roy meminta bonus request itu malah tanpa sadar dan sedikit malu ketika mengucapkannya, ujarnya berbisik. Seketika itu ada yang langsung bangkit. Sampai di rumah, Pak Ustadz sudah standby di pipir dengan berbagai macam baskom. Ia bersiap untuk melakukan pemesekan. Kacang-kacang itu ditemani Ustazah. Pak Ustadz menuruti perintah Roy untuk datang lebih cepat. Ustazah hampir tidak percaya suaminya sudah standby di sana sesuai perintah. Sengaja Ustazah memang pulang terlebih dahulu. Ia sudah sampai rumah dari semenjak keseruan di kebun tadi. Awalnya Roy ingin bermain seru-seruan kembali sepulang dari rumah. Namun ternyata suaminya sangat taat menuruti perintah Roy. Setelah selesai, Roy menelpon restoran yang dituju untuk ia kirimkan hasil pemesekan itu keluar. Ia pergi ke kota dan kembali ke rumah dengan hasil yang menggembirakan. Bukan hanya restoran yang menerima kacang-kacang itu, namun tempat-tempat kuliner pun banyak yang memesan darinya. Senang mendengarnya, sangat laris penjualan kacang-kacang itu. Ekonominya membaik berkat Roy. Sebelum lanjut, saya ingatkan kembali teman-teman subscribe channel ini agar kami tetap semangat untuk memberikan karya-karya baru buat teman-teman sekalian. Dan yang sudah melakukannya saya terima kasih, serta saya doakan buat teman-teman yang sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Sorenya, sekitar ba'da maghrib, Aini ingin mengantarkan air untuk Roy. Pasti dia capek pikirnya. Pak Ustadz tak mengajar ngaji maghrib ini. Dia sibuk melihat TV karena sambil menunggu acara diskusi di salah satu TV swasta yang biasa tayang Selasa malam itu. Tanpa sepengetahuan Pak Ustazah melepas hijabnya saat hendak pergi ke kamar Roy. Awalnya ia ragu, hendak memakainya namun request anak itu ingin melihat rambutnya meski Pak Ustadz di rumah. Ia juga masih memakai apa yang tadi Roy request. Saat masuk ke dalam, Aini melihatnya. Ia terlihat sangat alpa di mata Ustazah. Kamu pasti capek, ujar Ustazah yang berjalan menuju meja. Roy menghampirinya. Ia melihatnya itu, seketika menelan ludah. Makasih udah jadi lelaki yang diandelin, ujar Aini pelan. Memang akhir-akhir ini Roy yang menanggung pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh suaminya, namun suaminya tak bisa. Roy seperti menjadi untuknya. Dia memperbaiki penghasilan. Dia juga mengambil alih kuasa suaminya di sini dengan sering memerintah suaminya dengan macam hal. Seperti tadi siang tanpa sadar Aini malah senang menuruti request sang pria tersebut. Bonus, ucap Roy. Request lagi. Ucap Aini sambil tersenyum. Mau bonus apa? Aini menggeleng-gelengkan kepala tanda tak percaya. Ia tak melihat ke arahnya. Perlahan ia angkat rambutnya ke atas. Aini hanya terdiam tak menjawab. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya ingatkan subscribe karena subscribe itu gratis buat teman-teman. Ya, oke, kita lanjut di part 10-nya. Terima kasih.